lu udah perform di senior, nggak perform di U23 terus nggak diperpanjang. Gue nggak akan nonton timnas lagi kalau Gitu loh. kalau alasannya itu ya. Iya. Kalau alasannya itu, gue nggak tahu alasan lain yang kita tunggu. Tapi kalau alasannya itu bener, gue Ya. matiin, gue malas Kalau- berhubungan dengan PSSI Yang lagi. disampaikan Pak Ketum PSSI kan kayak gitu kan persyaratannya kan. Kita harus lihat, Pak Erick Thohir orang yang sangat bijak dan yang berpengalaman. Ini mungkin hanya cyborg. Oh, masalah Coach Sintayong dilirik negara lain, ya itu kan saya nggak bisa melarang. Yang pasti Coach Sintayong sama saya bersepakat kontraknya sampai Juni, dan ada tugas yang kita sepakatin ketika kita bisa meloloskan tim U23 kita, ya group stage kan sekarang ada 16 ke 8 besar. Nah, otomatis kontraknya kita perpanjang sampai 2027. Itu kesepakatan profesional. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjelaskan bahwa aspek kedisiplinan yang membuat banyak perubahan di skuad Garuda. Sintayong memang sukses membuat perubahan di skuad Garuda selama menjabat sebagai pelatih. Dia dikenal sebagai sosok yang tangan besi terkait latihan Indonesia. Disiplin dan latihan fisik jadi kunci pemain-pemain ini siap bertarung dan menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Meski awalnya terlihat keras, lama-lama perubahan menuju arah positif dibuktikan dengan menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Sintayong menjelaskan pemain muda skuad Garuda memiliki tekad dan semangat yang tinggi. Mereka siap memberikan segalanya demi membawa prestasi bagi Indonesia di kancah internasional. Namun diakui bahwa pengalaman dan jam terbang sangat krusial dan penampilan mereka terkadang tidak stabil. Para pemain muda telah mengalami pasang surut dalam hal performa mereka, tetapi tekad dan keinginan mereka untuk bermain terus meningkat, jelas Sintayong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini mengakui bahwa saat awal pemain timnas Indonesia kurang disiplin, bahkan ada perbedaan yang jauh saat dia memimpin timnas Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini tentu jadi masalah dan butuh waktu untuk merubah kebiasaan buruk tersebut. Tidak seperti pemain Korea yang tiba di tempat latihan dan bersiap-siap dalam waktu 2 atau 3 menit. Pemain Indonesia tidak keluar sampai 10 atau 15 menit kemudian dan lebih santai, ujar Sintayong. Sintayong kemudian membuat jadwal yang padat untuk anak asuhnya. Mereka harus bergerak cepat dan memiliki perencanaan waktu yang baik. Tidak hanya di tingkat senior, pada timnas kelompok umur juga menggunakan sistem yang sama. Dia bersyukur semua pemain akhirnya bisa berubah meski waktu yang dilewati tidak singkat. Jadi kami membuat jadwal di mana mereka harus bergerak cepat dari saat mereka selesai berlatih hingga mandi dan makan. Butuh waktu 4 tahun bagi saya untuk mengubah konstitusi mereka seperti itu, jelas Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara soal kemungkinan Sintayong mundur dari kursi pelatih Timnas Indonesia menyusul isu yang sedang berkembang. Sintayong berada dalam pasaran isu yang tidak liar usai mengaku mendapat tawaran melatih di tim nasional negara lain pasca Piala Asia 2023. Menurut pengakuan Sintayong, tawaran melatih tim nasional negara lain didapat saat masih memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski begitu, Sintayong memastikan tim nasional yang dimaksud bukan berasal dari Asia Tenggara. Sontak, kabar ini mengejutkan publik tanah air. Saya mendapatkan tawaran itu sekitar seminggu yang lalu. Saya tidak boleh melatih lagi di Asia Tenggara. Ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak dan saya bisa saja membayar denda dan pergi ke tempat lain. Namun untuk saat ini saya akan menepati janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia hingga Juni, jelas Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun segera merespon pemberitaan soal STY tersebut yang semakin gencar diberitakan media tanah air. Hal ini disampaikan Erick Thohir ketika berada di Bali, menyinggung prestasi timnas Indonesia asuhan Sintayong yang menoreh sejarah di Piala Asia. Profesionalisme jadi kunci Erick Thohir. Ia tak bisa menahan Sintayong jika ingin mundur dari kursi pelatih timnas Indonesia. Namun ia percaya pelatih asal Korea Selatan itu komitmen terhadap kontraknya di timnas Indonesia hingga Juni 2024 mendatang.
Soal perpanjangan kontrak, Erik menyebut ada dua parameter, yakni lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar Piala Asia U23 2024. Saya kan orangnya profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin mau mundur, saya tidak bisa nolak. Tapi kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, ujar Erick Thohir. Satu syarat sudah terpenuhi, yakni timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia. Kini tinggal menuju syarat kedua. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 bersama Qatar, Yordania, dan Australia, bukan grup yang mudah. Turnamen ini hanya diikuti 16 kontestan, sehingga hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak 8 besar turnamen. Menarik dinantikan kejutan apa yang terjadi nanti. Akankah Sintayong pergi atau bertahan hingga 2027 mendatang? Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu membuat sebagian pendukung bahagia. Namun terdapat juga sejumlah pihak yang tidak senang atas kemajuan skuad Garuda. Tidak dipungkiri terdapat sejumlah komentar yang menyebut timnas Indonesia lolos dari fase grup berkat keberuntungan. Tapi menurut Coach Justin sebagai pengamat sepak bola tidak demikian. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini berpendapat anak asuh Sintayong lolos ke tahap selanjutnya bukan karena keberuntungan seperti kata netizen. Namun Coach Justin menjelaskan timnas Indonesia berhasil lolos karena kerja keras mereka. Terlihat saat melawan Irak, Vietnam, dan Jepang di grup D Piala Asia 2023, skuad Garuda berjuang sampai akhir demi mendapatkan hasil terbaik. Mereka cukup kerja keras dalam menghadapi lawan-lawannya. Gue nggak setuju kalau orang bilang kita dibantu sama Kirgistan. Kita nggak dibantu, ungkap Coach Justin. Justin memberi penjelasan mengapa Indonesia bisa lolos. Menurutnya skuad Garuda mampu ke babak 16 besar karena memiliki 3 poin dan tidak kemasukan banyak gol. Dengan demikian Justin menambahkan, pemain Indonesia sudah memberi segenap tenaga dan kekuatannya untuk timnas Indonesia. Kita lolos karena punya 3 poin. Kalau poin kita 0, kita tidak bisa lolos. Artinya kita bekerja keras. Kita lolos dengan gol minus 3, bukan minus 10. Artinya kita sudah memberikan segalanya dan tidak beruntung atau beruntung, whatever lah, karena ini bagian dari sepak bola, jelas Coach Justin. Program naturalisasi untuk membangun kekuatan timnas Garuda di semua level terus digulirkan. Untuk timnas Garuda senior, ada nama Tom Hey, bisa sebagai senjata andalan untuk menjebol gawang lawan. Pemain yang merumput di klub SC Heerenveen ini berumur 28 tahun dan memiliki tinggi badan 1,87 meter. Selain berpostur tinggi, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini memiliki tendangan keras dan terukur, juga kecerdasan mengalirkan bola saat melakukan serangan ke daerah lawan. Kemampuan Tom Hey sangat dibutuhkan oleh timnas Garuda di saat pemain yang ada kesulitan mengeksekusi assist dan bola mati menjadi gol-gol kemenangan. Flashback di pentas Piala Asia 2023, timnas Garuda hanya menceploskan 3 gol ke gawang lawan. Lolosnya timnas Garuda ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan minim gol kemenangan sempat menimbulkan euforia. Pada akhirnya timnas Garuda menyerah kalah dengan skor telak 0-4 atas Australia. Kekalahan cukup besar yang semakin memberikan kejelasan indikator adanya kelemahan di lini serang timnas Garuda, khususnya untuk tukang gedor gawang lawan. Hadirnya sosok Tom Hey bisa menjadi opsi tukang gedor yang dapat diandalkan Sintayong dan pembeda untuk penampilan timnas Garuda ke depan. Dikutip dari laman Transfermarkt, nilai transfer Tom Hey tembus di angka 52,14 miliar, nilai yang fantastis bagi rekrutan sekelas timnas Garuda. Sosok Tom Hey diharapkan akan membantu menularkan teknik tendangan terukur dan keras kepada Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Kemungkinan lini serang timnas Garuda nantinya lebih tajam dan mematikan untuk menjebol gawang lawan. Hadirnya Ragnar Oratmangun di lini serang patut juga ditunggu penampilannya. Pengalaman, kemampuan, dan ketenangannya mengeksekusi bola sangat jelas dibutuhkan untuk menjebol gawang lawan timnas Garuda. Bongkar pasang pemain di tubuh timnas Garuda jelas bertujuan memberikan penampilan terbaik dan kemenangan demi kemenangan.
Kita tunggu kembalinya penampilan timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan bergulir di bulan Maret 2024 mendatang.